Ikotul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Dan di sini Allah menggunakan kata dzaiqah. Zauq itu asalnya digunakan oleh lisan. Seorang kalau ingin merasakan rasa makanan tertentu, maka dia yazuq, dia merasakan dengan lisannya. Dan ketika Allah mengatakan setiap yang bernyawa akan merasakan kematian, itu dia benar merasakan kematian tersebut. Bosnya kematian tersebut seakan-akan dia rasa dengan lisannya, itu benar-benar ruh keluar dari jasadnya, di mana perasaan tersebut merasuk dalam seluruh raganya. Dan ini menunjukkan dahsyatnya yang namanya kematian. Dan Allah juga berfirman, "Aina ma takunu yudrikumul maut." Dimanapun kalian berada, maka maut akan mengejar kalian. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, meskipun kalian berada di benteng yang kokoh. Siapapun orangnya, meskipun dia berada di benteng yang kokoh, meskipun dia dikawal dengan pengawal yang begitu banyak ya, maka kalau datang malaikat maut, maka dia tidak akan bisa menghindar. Karenanya ketika malaikat maut menjemput nyawa Nabi Sulaiman alaihissalam, maka masuk ke rumah Nabi Sulaiman bertanya kepada malaikat maut, "Siapa engkau?" Maka malaikat maut berkata, "Ana alladhi la ahabul muluk wala yamtani'u minnil hujjab." Aku adalah yang tidak takut sama raja siapapun dan tidak ada bodyguard pengawal yang bisa menghalangiku. Kata Nabi Sulaiman alaihissalam, "Idzan anta malakul maut." Kalau gitu engkau malaikat maut. Ya. Semua bisa ditembus, ya. Tidak ada pengawal yang bisa menghalangi, ya. Apapun pangkat orang tersebut, apapun kekuatannya, jika telah datang malaikat maut, maka dia akan meninggal. Demikian juga Allah berfirman, "Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakanlah bahwasanya kematian yang kalian lari darinya, fa innahu mulaqikum, dia akan mendatangi kalian dari arah depan. Kalau ayat sebelumnya Allah berfirman, "Aina ma takunu yudrikumul maut." Dimanapun kalian berada, maut akan mengejar. Mau lari ke mana, maut akan mengejar. Ayat ini lebih dahsyat lagi. Ya. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu, sungguhnya kematian yang kalian kabur darinya, dia akan menghadang dari depan. Fa innahu mulaqikum, dia akan mendatangi kalian dari depan. Itu dari arah belakang dikejar, dari arah depan dia menghadang. Maka seorang tidak bisa menghindar. Kita sudah berusaha semuanya untuk menghindar dari kematian dengan berbagai macam usaha, dengan pola hidup sehat, dengan berobat, ya, dengan olahraga. Tapi waktu datang kematian, maka tidak ada yang bisa kabur. Ya. Sungguhnya kita semua sedang berada di rel menuju satu titik yang sama, titik pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan titik pertemuan tersebut adalah melalui kematian. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Innaka mayyitun wa innahum mayyitun." Sungguhnya kau akan meninggal wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian mereka juga akan meninggal. "Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld afa in mitta fahumul khalidun." Kata Allah, kami tidak pernah menjadikan bagi manusia manapun keabadian. Apakah kalau kau meninggal wahai Muhammad, mereka lantas akan abadi? Semuanya akan meninggal dunia. Jika Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia terbaik yang paling dicintai oleh Allah meninggal dunia, apalagi dengan kita. Oleh karenanya adalah suatu kepastian yang tidak bisa kita hindari, bahwasanya kita semua akan meninggal dunia. Dan sering kita lihat orang-orang sudah meninggalkan dunia ini, baik orang jauh maupun orang dekat, bahkan orang terdekat kita meninggalkan dunia ini. Yang jadi problem, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu kapan waktu kematian tersebut. Seandainya kita tahu kapan kita meninggal dunia, tentu kita bisa memplanningkan persiapan kita untuk bertemu dengan kematian tersebut. Yang jadi masalah, tidak seorang pun tahu kapan dia meninggal dunia. Allah berfirman, "Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Tidak satu jiwa pun yang tahu apa yang dilakukan besok, dan tidak ada jiwa pun yang tahu di mana dia akan meninggal dunia.
Enggak ada yang tahu. Seandainya tahu perkaranya lebih mudah. Namun tidak ada yang tahu. Terlebih lagi antara alamatus sa'ah, ya, tanda-tanda hari kiamat adalah an yadhhar mautul fujaah. Akan banyak kematian yang mendadak. Banyak kematian mendadak. Di zaman Nabi juga sudah ada kematian mendadak. Menjelang hari kiamat atau di antara tanda-tanda hari kiamat, kematian mendadak semakin banyak. Maka seorang waspada. Lihatlah apa yang akan kita alami. Allah sudah berikan tanda-tanda kepada kita, ya. Betapapun kita sehat, betapapun kita kuat, ya, betapapun kita selamat, akan ada penghujungnya. Ada titik kita akan selesai dari seluruh kesehatan tersebut, keselamatan tersebut, yaitu dengan datangnya kematian. Setelah kita sehat tentu ada sakit, ya. Setelah kita kuat akan datang masanya kita harus lemah. Allah mengatakan, "Tsumma ja'alna min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah." Setelah itu Allah menjadikan setelah kalian kuat, Allah berikan kelemahan, kemudian tua, dan kita semua akan mengalami hal tersebut. Allah juga berfirman, "Wa minkum man yuraddu ila ardhil umur." Di antara kalian ada yang meninggal sebelum mencapai masa tua, dan di antara kalian ada yang dikembalikan kepada ardhil umur, yaitu kondisi umur yang paling tidak menyenangkan, yang paling buruk, yaitu pikun, ya. Seandainya kita pun mencapai masa tua, ya, banyak di antara kita yang di masa tua, ya, pikun, ya, sudah tidak bisa beraktivitas, merepotkan orang di sekitarnya, hidup pun dalam kondisi kepayahan. Makanya Rasulullah SAW berdoa, "Wa a'udzubika an uradda ila ardhil umur." Aku berlindung kepada Engkau ya Allah untuk dikembalikan kepada kondisi umur yang paling buruk, yaitu ketika dalam kondisi payah, sudah tua, lemah, merepotkan orang, kemudian pikun, ya, jadi emosional seperti anak-anak kembali. Dan kita dapati banyak orang tua yang seperti ini. Itu namanya ardhalul umur, kondisi umur yang paling buruk. Maksud saya, kalaupun kita hidup, kehidupan kita tidak selalu sehat dan kuat, energik, aktivitas yang prima. Enggak. Kalau kita pun hidup lama, maka akan semakin melemah. Melemah, akhirnya hidup yang memayahkan, ya, merepotkan orang di sekitar kita. Dari situ kita harus bersiap-siap bertemu dengan kematian tersebut, ya. Siapakah orang yang terbaik? Kata Nabi SAW, orang yang terbaik adalah orang yang paling siap dengan kematian. Rasulullah SAW pernah ditanya, "Man aqyasun nas?" Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling cerdas? Maka Rasulullah SAW berkata, "Aktsaruhum lil mauti dzikran," yaitu orang yang paling banyak mengingat kematian, "wa aktsaruhum isti'dadan lima ba'dal maut," dan orang yang paling banyak persiapan untuk kehidupan setelah kematian. Ulaikal akyas, itulah orang-orang yang cerdas. Dan ini suatu pernyataan dari Nabi SAW yang sangat tepat, karena kita tahu kehidupan dunia hanyalah sebentar, sementara kehidupan selanjutnya sangat panjang. Saya sering menyampaikan hal ini. Kita kalau dalam hidup ini kenyataannya kita melalui beberapa fase. Fase pertama kita dalam alam janin, ya, paling cuma sekitar 9 bulan, ya. Kemudian kita di alam kehidupan dunia, ya, yang akan kita bahas. Yang ini bisa jadi sangat lama. Karena alam barzakh akan berlangsung ila yaumi yub'atsun, sampai hari kiamat. Wa mi warihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, kata Allah Subhanahu wa taala, dan di balik mereka ada yang mengatakan maksudnya alam barzakh itu alam kubur. Ada yang mengatakan barzakh itu artinya perantara antara alam kubur dengan alam kebangkitan. Ada yang mengatakan perantara yang menghalangi orang untuk kembali ke dunia. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, setelah mereka meninggal ada namanya barzakh sampai hari kiamat. Berarti barzakh ini masanya sampai hari kiamat. Dan kita tidak tahu hari kiamat kapan. Bisa jadi ribuan tahun lagi, bisa jadi ratusan tahun lagi. Sehingga bisa dipastikan bahwasanya alam barzakh, ya, lebih lama daripada kehidupan seorang di dunia. Apalagi nenek moyang kita yang sudah meninggal ratusan tahun lalu, atau mungkin ada yang ribuan tahun lalu. Mereka sudah lama dalam alam barzakh.
Taruhlah alam barzah 1000 tahun, 2000 tahun, maka bisa jadi lebih daripada itu. Kita di dunia ini, maka dunia ini sangat sebentar. Belum lagi kalau kita bandingkan dengan hari kebangkitan di padang mahsyar aja 50.000 tahun. Fi yaumin kana miqdaru 50 alf sanah. Hari di mana seperti sehari 50.000 tahun. Kemudian setelah itu surga atau neraka yang abadi. Maka dari sini kita tahu bahwasanya kehidupan kita di dunia cuma sangat sebentar. Makanya Allah berfirman, ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Ketika orang-orang melihat hari kiamat, maka mereka sadar ternyata kehidupan mereka di dunia selama ini kecuali sekedar ashiyah aw duhaha, seperti cuma asar, waktu petang atau waktu duha. Hari yang dia lewati, tahun yang dia lewati selama 60 tahun, 70 tahun, 100 tahun, ternyata hakikatnya cuma seperti satu petang atau satu duha. Itu 2-3 jam. Sebagaimana juga Allah sebutkan dalam Al-Quran ketika para penghuni neraka sudah masuk neraka, maka ditanyakan kepada mereka, kam labithtum fil ardi sinin. Berapa lama sebenarnya kalian tinggal di bumi? Qalu labithna yauman aw ba'dha yaum. Sungguhnya kami tinggal di bumi hanya sehari atau setengah hari. Yaitu mereka sadar bahwasanya kehidupan mereka cuma sebentar dibandingkan dengan apa yang mereka hadapi sekarang. Ternyata dunia yang 60 tahun, 70 tahun rasanya seperti sehari atau hanya sebagian hari. Maka orang yang cerdas adalah orang yang tidak terpedaya dengan apa yang dia alami sekarang di alam dunia ini. Tetapi dia persiapan untuk alam berikutnya yang lebih panjang, yang jauh lebih panjang. Alam barzah bisa ribuan tahun dan alam akhirat abadi. Yaitu setelah hari kebangkitan dimulai dengan di padang mahsyar 50 tahun dengan berbagai macam peristiwa, mulai dari dikumpulkan di bawah terik matahari, kemudian disidang oleh Allah, kemudian dihisab, di mizan, lewat sirat sampai akhirnya masuk surga dan neraka, dan kalau sudah surga dan neraka maka abadi. Maka orang yang persiapan totalitas mempersiapkan dirinya untuk kehidupan setelah kematian, itulah orang-orang yang cerdas. Maka Rasulullah SAW mengatakan orang yang cerdas adalah aktsaruhum lil mauti dzikran, orang yang paling banyak ingat kematian, wa aktsaruhum isti'dadan lima ba'dal maut, dan yang paling banyak persiapan untuk setelah kematian. Nah, sekarang kita renungkan diri kita sendiri, bagaimana persiapan kita? Ya. Kebanyakan persiapan kita untuk masa depan kita di dunia, bukan untuk masa depan kita di alam berikutnya. Semua yang kita persiapkan selama ini adalah untuk kehidupan kita di dunia di hari esok yang belum tentu kita menemuinya. Ya. Dan banyak di antara kita lupa untuk persiapan diri untuk kehidupan berikutnya, itu alam barzah. Oleh karenanya, agar tidak lupa tentang kehidupan yang sungguhnya, kehidupan akhirat, maka Nabi SAW menganjurkan kita untuk banyak mengingat kematian. Kata Rasulullah SAW, "Aktsiru min dzikri hadhimil ladzat." Perbanyaklah kalian untuk mengingat kematian. Kematian yang Rasulullah sebutkan dengan hadhimul ladzat, yaitu penghancur kelezatan atau pemutus kelezatan. Ketika orang sudah meninggal dunia, segala kelezatan dunia akan selesai. Maka perbanyaklah mengingat hal ini. Ini wasiat Nabi yang memang tidak nyaman kita kerjakan, karena mengingat kematian adalah hal yang tidak menyenangkan. Mengusik seorang dari kelezatan yang sedang dia rasakan, kegembiraan yang dia rasakan. Kalau dia ingat kematian, maka tentu dia merasa terusik. Tapi itu wasiat Nabi SAW. Maka seorang di sela-sela kehidupannya jangan lupa untuk ingat akhirat. Jangan lupa bahwasanya dia akan meninggal dunia. Jangan lupa alam. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqih. Wahai manusia sekalian, sungguhnya kalian sedang berusaha menuju Allah. Famulaqih, menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau itu sudah berjalan enggak bisa kembali lagi. Sudah masuk rel enggak bakalan bisa kembali. Semua menuju Allah. Famulaqih, dan kau akan bertemu dengan Allah. Cuma bagaimana kondisimu ketika bertemu? Sini sampaikan, kita hidup di ini ibarat sedang ujian. Ada ujian, kita masuk di kelas, ada kertas ujian, kita sedang mengisi. Dan waktu selesai ujian bisa tiba-tiba kapan saja. Kita baru sedang mengisi atau kertasnya diambil. Maka kita harus totalitas ketika memberi jawaban dalam ujian tersebut.
Karena kapan-kapan saja kita bisa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kapan-kapan malaikat maut bisa datang. Harus sakit dulu, tidak harus tua dulu, tidak harus. Maka orang yang paling pintar, orang yang paling banyak mengingat kematian. Di antara Rasulullah SAW juga menyuruh kita untuk ziarah kubur. Zurul kubur fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Ziarahilah kuburan agar kalian ingat apa? Akhirat. Hidup kita sekarang ini terlalu banyak kita bermedsos dan semuanya tentang dunia. Ya, rata-rata tentang dunia, kita disibukkan pikiran kita tentang berita ini, berita itu, yang kita fokuskan tentang ya dunia. Sehingga sering kita lupa dengan akhirat. Maka perlu kita sisihkan waktu kita untuk ziarah kubur ya. Bahkan kata Al-Qurtubi rahimahullah, kalau bisa mendatangi orang yang sakaratul maut, lihat orang mau akan meninggal, kita lihat agar kita tahu kita bakalan seperti itu, sehingga kita tidak lalai ya, tidak lalai. Dan seperti dikatakan, siapa yang sering ingat kematian, maka akan diberi dengan 3 anugerah. Pertama adalah dia segera bertobat kalau melakukan dosa. Yang kedua, dia akan semangat beramal soleh. Dan yang ketiga, dia akan qanaah. Siapa yang sering ingat kematian, maka dia pasti dapat 3 anugerah. Kalau bersalah, dia segera bertobat. Karena dia enggak tahu apakah dia masih hidup lagi setelah ini, maka dia segera bertobat. Dan dia tidak malas beribadah, karena kalau ingat kematian, dia akan termotivasi. Ini kesempatan saya masih hidup. Ya. Subhanallah, ada disebutkan Ibnu Mubarak ketika sedang menziarahi kuburan, tiba-tiba ada seorang bertanya kepada dia, pertanyaan agama. Ibnu Mubarak tidak menjawab, dia berkata, sabbih, tasbih kok. Ini yang meninggal sudah tidak bisa bertasbih. Tasbih, jangan banyak tanya, bertasbih. Sabbih. Kenapa? Orang yang kita sekarang ziarahi kuburannya tidak disebutkan juga. Ini semua disebutkan oleh Ibnu Rajab dalam kitabnya Ahwal Al-Qubur, tentang hal-hal yang dahsyat pada alam barzah. Sebutkan lagi ada seorang soleh yang dia mengantar jenazah kemudian dikuburkan. Kemudian dia pulang, dia sholat 2 rakaat dengan tidak konsen. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Ahwalul Qubur ya, tentang hal-hal yang dahsyat di alam kubur, bercerita sebagian salaf ada yang menziarahi kuburan, kemudian setelah itu dia melayat, dia menguburkan orang, kemudian dia pulang, kemudian dia sholat 2 rakaat dengan sholat yang ringan, yang dia tidak fokus, tidak terlalu khusyuk, kemudian dia tidur. Dalam tidurnya dia mimpi bertemu dengan orang soleh yang dia kuburkan tadi. Maka orang soleh tersebut menegurnya, kenapa kau sholat tidak serius? Seandainya kami dihidupkan kembali untuk bisa sholat yang model kau, yang tidak serius saja, itu lebih kami sukai daripada dunia dan seisinya. Karena orang yang sudah meninggal tidak bisa lagi beramal soleh. Nah sekarang kita masih hidup, masih bernapas, masih punya energi, kita masih bermalas-malasan. Karenanya kalau seorang malas, dia ingat kematian, agar dia persiapkan diri untuk masa depannya. Berhenti sejenak. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang yang beriman, bertakwalah. Setiap jiwa hendaknya melihat apa yang dia lakukan, yang telah dia lakukan untuk masa depannya. Wal tanzur nafsum ma qaddamat, setiap jiwa melihat apa yang telah dia lakukan di dunia ini, lighadin, untuk masa depannya, itu tentang untuk hari akhiratnya. Tapi kalau orang jarang mengingat kematian, maka dia tentu malas beramal soleh. Kalau dia berdosa, dia tidak segera bertobat. Dan dia tidak qanaah, tamak dengan harta, terus-menerus mengejar harta yang akan dia tinggalkan di dunia ini. Taib, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sini dia tahu bahwasanya kematian bukanlah ujung kehidupan, tapi dia adalah awal dari perjalanan safar yang sangat panjang. Dia adalah awal starting dari perjalanan safar yang sangat panjang. Seorang sudah selesai dari kehidupan dunia ini, dia masuk dalam safar yang lain. Oleh karenanya ketika Allah menyebutkan tentang haji, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa tazawwadu", wahai para jamaah haji, berbekalah. Kemudian Allah mengatakan, "Fa inna khairaz zadi taqwa", sungguhnya sebaik-baik perbekalan dalam perjalanan adalah ketakwaan. Sebagian ulama mengatakan ini sindiran dari Allah
bahwasanya sebagaimana kau berhaji, melakukan safar, safar itu hanyalah sebentar. Ada safar yang sangat panjang, yang jauh lebih panjang. Dia butuh bekal yang kuat, yaitu bekal apa? Ketakwaan. Fa inna khairaz zadi taqwa, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Maka kematian hanyalah awal dari safar yang sangat panjang, dan kita hidup di dunia ini kita sedang mengumpulkan bekal. Kita sedang mengumpulkan bekal. Diriwayatkan Ali bin Husain Zainal Abidin berkata, ya, safari ba'idun wazadu la yuballighani wa quwwati dha'ufat wal mautu yatlubuni. Dia berkata, safarku sangat jauh. Ya. Wazadu la yuballighani, sementara bekalku tidak mampu untuk mencapai pada ujung safar tersebut. Wa quwwati dha'ufat, sementara kekuatanku semakin lemah. Wal mautu yatlubuni, sementara kematian terus mengintaiku, menjemputku. Baik, sekarang kita bicara tentang hakikat kematian. Apa itu hakikat kematian? Kematian adalah perpisahan ruh atau keluarnya ruh dari jasad. Itu namanya kematian. Dan seorang sebelum meninggal dia mengalami namanya sakaratul maut. Jadi ada 3 kondisi. Yang pertama namanya sakaratul maut, yang kedua namanya al-ihtidhar, yang ketiga namanya al-maut. Sakaratul maut itu tanda-tanda kesulitan yang dihadapi seorang sebelum meninggal. Dan ini dialami oleh Nabi SAW juga, ya. Yang di mana Rasulullah SAW ketika akan meninggal dia mengalami kepayahan. Rasulullah berkata, la ilaha illallah inna lil mauti la sakarat. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Sungguhnya kematian itu ada sakarat. Sakarat itu kondisi yang mempayahkan, disebut sakar karena sakar bahasa Arab artinya menutup. Yaitu menutup sebagian akal seorang karena sakingnya keberatan atau kesulitan yang dihadapi menjelang kematian. Ini dialami oleh sebagian orang dan bertingkat-tingkat. Adapun Nabi SAW mengalami sangat berat karena itu ujian Nabi SAW, dan semakin orang beriman diberi ujian yang sangat berat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkadang Allah kasih sakarat yang berat seperti yang dialami oleh Nabi SAW. Ada yang dikasih sakarat yang ringan. Ya, tidak seberat yang dialami oleh Nabi SAW. Dan sakarat adalah seperti sakit atau musibah yang dialami. Ada orang sebelum meninggal dikasih musibah-musibah dalam rangka membersihkan dosa-dosanya dan mengangkat derajatnya. Dan Nabi SAW diberi sakarat yang berat. Ya. Sampai Rasulullah SAW mengalami panas yang luar biasa. Sampai sahabat berkata, kalau tidak salah Ibnu Mas'ud, innaka la tu'ak wa akan syadida. Ya Rasulullah, engkau diberi panas yang sangat berat. Karena ketika dia memegang Nabi, selimut Nabi sudah terasa sangat panas. Maka Nabi SAW, na'am, inni u'ak kama yu'aku rajulani minkum. Saya kalau dikasih panas oleh Allah Subhanahu wa taala seperti 2 kali panas kalian. Itu Rasulullah mengalami suatu hal yang berat. Sampai Rasulullah SAW menutup wajahnya dengan selimut, kemudian dia buka lagi dan dia berkata, innalil mauti la sakarat. Sungguhnya kematian itu ada sakarat. Itu hal yang berat yang dialami seorang. Ini bisa mengangkat derajatnya dan bisa menggugurkan dosa-dosanya, ya. Ini menjelang kematian. Setelah itu al-ihtidhar. Ihtidhar adalah kondisi seorang ruhnya mau dicabut, yaitu ruhnya mulai berproses keluar dari tubuhnya, namanya al-ihtidhar. Al-ihtidhar, ya. Sebagian orang menamakan ihtidhar sakaratul maut, padahal sakarat itu sebelum kematian. Al-ihtidhar itu proses ruh dikeluarkan dari jasad. Kalau sudah keluar, itulah namanya apa? Kematian. Perpisahan antara ruh dengan jasad ketika seorang hidup dalam kehidupan dunia ini. Meskipun nanti dikembalikan lagi, ya, untuk masuk dalam alam kubur atau alam barzakh. Taib, kematian, ya, bagi seorang mukmin adalah peristirahatan. Dalam satu hadis Rasulullah SAW, anna Rasulullah SAW murra alaihi bi janazah. Ada jenazah melewati Nabi SAW. Faqala mustarihun wa mustarahun minhu. Tidak ada orang yang meninggal kecuali dia istirahat atau orang-orang istirahat darinya. Kecuali dia istirahat atau orang istirahat darinya. Faqalu ya Rasulullah, para sahabat bingung apa maksud Nabi. Orang meninggal cuma 2 kemungkinan, dia istirahat atau orang-orang istirahat darinya. Maka para sahabat berkata, ya Rasulullah, mal mustarihu wal mustarahu minhu. Apa maksudnya mayat istirahat atau mayat yang di mana orang-orang istirahat darinya?
Maka Rasulullah SAW berkata, Al-abdul mu'min yastarihu min nasabid dunya wa adhaha ila rahmatillahi. Hamba yang beriman, kalau dia meninggal dunia, maka dia beristirahat dari kepayahan dunia, keletihan dunia, dan gangguan dunia menuju rahmat Allah. Jadi orang mukmin kalau dia meninggal, dia menuju kepada kenyamanan. Dia menuju kepada kehidupan yang lebih baik. Dia menuju kepada rahmat Allah. Selesai dari keletihan yang dia rasakan di dunia ini. Di dunia dia merasakan keletihan, entah sakit, payahnya kehidupan, sulitnya mencari rezeki, dan berbagai macam pernak-pernik kehidupan dunia dia selesai darinya. Menuju apa? Menuju rahmat Allah. Maka Nabi SAW mengatakan, Al-abdul mu'min yastarihu min nasabid dunya. Hamba yang beriman, kalau dia meninggal, dia istirahat dari kepayahan dunia dan gangguan-gangguan di dunia, ila rahmatillah, menuju rahmat Allah. Wal abdul fajir yastarihu minhul ibadu wal biladu wad dawabu. Adapun seorang fajir, tukang maksiat, orang kafir, maka hamba-hamba manusia istirahat darinya selama ini dia mengganggu, bikin masalah. Negeri juga beristirahat darinya dan hewan-hewan pun beristirahat darinya. Itu selesai. Selesai gangguanmu di atas muka bumi ini. Makanya dalam hadis di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Nabi berdoa, ya, ya Allah, jadikanlah kehidupanku, umurku tambahan kebaikan, dan jadikanlah kematianku rahatan li min kulli syarr, sebagai bentuk istirahat dari segala keburukan. Ya. Ini antara doa yang dipanjatkan. Kalau kita berdoa kalau dipanjangkan umur agar bertambah kebaikan, kalau kita meninggal maka istirahat dari segala keburukan. Demikian juga ketika Nabi SAW mau meninggal dunia, maka datang Fatimah radhiyallahu anha sedih melihat kondisi ayahnya. Dia mengatakan, sungguh berat penderitaanmu wahai ayahanda. Maka Nabi SAW berkata, la karba ala abiki ba'dal yaum. Wahai Fatimah, tidak ada lagi penderitaan atas ayahmu setelah hari ini terakhir saya mengalami penderitaan. Setelah ini Rasulullah SAW meninggal dunia lalu masuk ke dalam alam yang membahagiakan. Alam kenikmatan yang jauh lebih indah daripada alam dunia. Meskipun dia alam perantara antara dunia dengan akhirat. Kemudian juga dalam hadis pertemuan roh seorang mukmin dengan arwah yang sudah meninggal terlebih dahulu. Dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah berkata, hatta ya'tuna bihi arwahal mu'minin falahum ashaddu farahan bihi min ahlil ghaibi bi ghaibihim. Ketika malaikat memasukkan seorang mukmin dalam alam barzah, maka dia dibawakan kepada ruh-ruh orang beriman yang meninggal sebelumnya. Maka orang-orang yang ruh-ruh orang beriman sangat bergembira ketika bertemu dengan temannya tersebut yang baru meninggal belakangan. Kata Nabi SAW, falahum ashaddu farahan, mereka lebih gembira daripada seorang yang sudah lama tidak ketemu kawannya. Jadi ada orang berpisah dengan di dunia, kalau sudah lama tidak ketemu saudara, sudah lama tidak ketemu kawan, kalau ketemu sangat gembira. Kata Allah, lebih gembira arwahul mukminin ketika didatangi oleh ruh baru mukmin yang baru meninggal dunia. Fayaqulun, maka mereka bertanya kepada ruh yang baru meninggal ini, ma fa'ala fulan, bagaimana si fulan di dunia? Kau tinggalkan dia bagaimana? Ma fa'ala si fulan. Akhirnya ada yang berkata, da'uhu hatta yastariha fa innahu kana fi ghammid dunya. Sudah, jangan dulu tanya-tanya. Dia baru datang. Istirahat dulu. Dia baru saja istirahat. Dia baru saja meninggalkan kepayahan dunia. Da'uhu hatta yastariha fa innahu kana fi ghammid dunya. Biarkan dia istirahat, dia tadi baru saja meninggalkan gham, yaitu kegelisahan, gundah gulana, kepayahan kehidupan dunia. Kehidupan dunia seperti itu, tidak lepas mau kaya, mau terkenal, mau populer, mau apapun, ya, duit banyak, rumah banyak, istri banyak, tetap aja gelisah, ya enggak? Dunia seperti itu, ya. Allah mengatakan, laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami menciptakan manusia dalam kepayahan. Sejak kecil dia sudah payah, memayahkan kedua orang tuanya. Ya. Belajar, kemudian sekolah payah, ujian, kemudian mau nikah, payah juga, nyari akhwat ditolak terus, payah. Kalau diterima maharnya mahal, payah. Sudah maharnya mahal, ternyata ngomel melulu, payah. Kawin lagi ternyata sama aja, ngomel lagi.
Saya punya supir, dia minta kerja, terus dia apa? Dia apa namanya? Curhat. Dia bilang, Ustaz, kenapa istri marah-marah terus, Ustaz? Saya belum dapat kerja, saya dimarah sehari 3 kali, Ustaz. Ada jadwal marahnya. Sampai saya bilang, istriku, nggak bisa nggak marah. Kenapa harus ada jadwal marah sehari 3 kali? Saya bilang, ya begitulah wanita, biasanya begitu. Ustaz, bagaimana kalau yang istrinya 2? Diomelin sehari 6 kali. Matematikanya salah kalau begitu. Tapi intinya, hidup ini tidak ada yang dalam kepayahan. Seorang sudah berusaha mencari jabatan tinggi, sudah dia raih, dia gelisah juga bagaimana mempertahankan jabatannya dengan gangguan hidup payah. Tidak ada yang nyaman. Makanya ketika orang mukmin masuk di alam barzah, maka teman-temannya yang sudah masuk alam barzah duluan mengatakan, biarin dia. Hatta yastari, sampai dia istirahat. Fa innahu kana fi ghammid dunya. Dia baru saja meninggalkan kepayahan hidup dunia. Jadi ini semua dalil bahwasanya orang yang beriman istirahat. Makanya istilah dia telah tiba pada peristirahatan terakhir itu hanya khusus untuk orang beriman. Ketika di zaman Nabi dalam hadis riwayat Imam Ahmad dikatakan kepada Nabi SAW, Inna fulanah matat wastarahat. Ya Rasulullah, si fulana, ibu fulan meninggal dan dia sudah istirahat. Faghadiba Nabi SAW, Nabi SAW pun marah. Nabi berkata, Innama yastarihu man ghufira lahu. Yang istirahat itu di alam barzah adalah yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi mengatakan, dari mana kau tahu dia diampuni? Dari mana kau tahu? Kemudian kau mengatakan dia istirahat setelah meninggal. Belum tentu. Banyak orang kematian adalah awal dari penderitaan yang lebih parah, jauh lebih parah daripada penderitaan di dunia. Kalau dia mendapatkan azab kubur. Tapi bagi orang beriman, bahwasanya kematian adalah awal kehidupan yang indah, peristirahatan yang indah. Taib. Bagaimana proses kematian? Allah kirimkan para malaikat, dan malaikat yang bertugas mencabut nyawa namanya apa? Malakul maut. Malaikat maut, ya. Adapun penamaan Israel maka tidak datang dalam riwayat yang sahih, meskipun disebutkan oleh sebagian salaf dinamakan Israel, tapi secara hadis yang sahih, riwayat yang sahih tidak ada. Datang dalam Al-Quran disebut apa? Malakul maut. Datang dalam hadis yang sahih juga disebut malakul maut. Seperti kata Nabi Daud, "Idzan anta malakul maut." Kalau begitu engkau adalah malaikat maut. Dan malaikat maut kata Allah, "Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum." Katakanlah bahwasanya malaikat maut akan datang mewafatkan kalian. Alladzi wukkila bikum, yang dia telah ditugaskan oleh Allah untuk mencabut nyawa kalian. Namun malaikat maut dia tidak sendiri, dia cuma tugas mencabut nyawa, setelah itu dia serahkan kepada malaikat-malaikat penolongnya, malaikat penggiringnya. Makanya datang dalam sebagian ayat Allah menyebutkan dengan jumlah dengan bentuk plural, yaitu jamak. Kata Allah Subhanahu wa taala misalnya, hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sampai jika kematian telah tiba akan menjemput kalian, tawaffathu rusuluna, maka akan datang para rasul kami untuk mencabut nyawa, wa hum la yufarritun, dan mereka tidak akan kurang dalam mengerjakan tugas mereka. Di sini Allah mengatakan para malaikat, sementara dalam ayat yang lain Allah mengatakan dengan tunggal malakul maut. Sehingga dijama oleh para ulama, nanti akan jelas dalam satu hadis yang panjang, bahwasanya yang cabut nyawa malaikat satu, namanya malakul maut, malaikat maut. Adapun dia punya anak buah yang menggiringnya, makanya Allah mengatakan tawaffathu rusuluna, maka malaikat-malaikat kami akan mencabut nyawanya. Maksudnya anak buah malaikat maut. Demikian juga Allah berfirman, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya orang-orang yang para malaikat mewafatkan mereka dalam kondisi mereka menzalimi diri mereka sendiri. Di sini Allah menggunakan lafal jamak, al-malaika. Al-malaika itu jamak dari malak. Malak itu mufrad. Al-malaika, malak itu tunggal, jamaknya pluralnya adalah malaika. Sini Allah mengatakan para malaikat yang mencabut nyawa mereka. Demikian juga Allah menyebut wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Wan nazi'at maksudnya malaikat-malaikat yang mencabut dengan keras nyawa. Wan nasyitati nashta, dan malaikat-malaikat yang mencabut dengan lembut nyawa manusia. Jadi yang benar malaikat maut cuma satu, adapun penggiringnya, penolongnya banyak. Nanti akan jelas ketika kita membahas hadis Al-Bara
bin Azib radhiyallahu taala anhu ya. Dan malaikat maut dalam satu waktu bisa mencabut nyawa banyak orang. Mudah bagi dia ya. Mudah bagi dia diberi kemampuan oleh Allah untuk bisa mencabut nyawa sekian ribu atau sekian banyak manusia dalam satu waktu. Mudah bagi malaikat maut. Ini hal yang gaib, kita beriman meskipun dia sendiri. Kemudian jika datang para malaikat ya, datang para malaikat ya, sebelum datang malaikat maut, jadi datang malaikat dulu menggiring. Menanti kedatangan malaikat maut untuk mencabut. Jadi malaikat-malaikat para penolong malaikat maut datang terlebih dahulu. Kalau malaikat-malaikat penggiring tersebut sudah datang untuk siap-siap mengkondisikan nyawa dicabut, maka ini adalah kabar gembira bagi orang-orang beriman. Orang beriman akan melihat malaikat-malaikat tersebut dan mereka akan bergembira. Sebaliknya, ini adalah bencana bagi orang-orang kafir atau para pelaku maksiat. Adapun dalil bahwasanya melihat malaikat-malaikat tersebut adalah kegembiraan bagi seorang mukmin datang dalam beberapa ayat, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah." Kata Allah, ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah la khaufun 'alaihim, tidak perlu khawatir tentang mereka, wa lahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang yang beriman dan bertakwa. Apa buah yang mereka dapatkan dari iman dan takwa dan menjadi wali Allah? Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bagi mereka kabar gembira di dunia maupun di akhirat. Di antara kabar gembira tersebut yaitu ketika mereka akan meninggal, maka malaikat kasih kabar gembira sehingga mereka senang ketika bertemu dengan malaikat-malaikat tersebut. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un." Dalam surat Fussilat, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya orang-orang yang mengatakan kami beriman, kemudian mereka istiqamah, apa yang mereka dapatkan? Tatanazzalu alaihimul malaika, maka malaikat turun. Itu malaikat penggiring, di antaranya malaikat penggiring malaikat maut ya. Atau malaikat yang lain datang menemui mereka. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu, maka banyak malaikat datang kasih semangat, motivasi. Jangan kau takut. Wala tahzanu, jangan bersedih. Kenapa perlu diingatkan demikian? Karena kematian itu ujian yang sangat berat. Ujian yang sangat berat dalam hidup ini adalah kematian. Lebih berat daripada ujian yang lainnya. Kita diuji dengan sakit, diuji dengan kekhawatiran. Ya. Ini puncak daripada ujian adalah kematian. Makanya dikatakan oleh para ulama, man mata faqad qamat qiyamatu. Siapa yang meninggal maka telah tegak kiamatnya, yaitu kiamat sugro. Meskipun belum tegak kiamat kubro, hari kebangkitan, siapa meninggal sudah tegak kiamatnya. Ya. Sampai Rasulullah SAW berdoa, wa a'udzubika min an yatakhabbatani syaitan indal maut. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari godaan syaitan ketika akan meninggal dunia. Maka timbul kekhawatiran, kesedihan, zon, persangkaan yang bermacam-macam. Maka untuk menghilangkan itu semua Allah kirim malaikat. Untuk agar seorang mukmin tidak berprasangka buruk. Apalagi Nabi SAW mengatakan, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yusinu dhanna billahi azza wa jalla. Janganlah salah seorang pun dari kalian meninggal dunia kecuali dia berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak mudah. Timbul kekhawatiran, timbul kesedihan tentang apa yang ditinggalkan, kekhawatiran tentang hari ini, setelah ini bagaimana? Apakah amal saya diterima atau tidak? Banyak hal-hal yang muncul. Maka Allah kirim para malaikat, bahkan Allah mengatakan tatanazzalu, yaitu turun, berturut-turut turun banyak. Malaikat memberi kabar gembira, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kalian khawatir tentang masa depan kalian, wa la tahzanu, dan jangan sedih dengan apa yang kalian tinggalkan. Anak istri ada yang ngurusin. Wa abshiru, bergembiralah bil jannati allati kuntum tu'adun, dan gembiralah dengan surga yang kalian telah dijanjikan dengan surga tersebut. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya fil akhirah. Kami adalah penolong-penolong kalian di dunia. Selama dunia kami tolong, kami arahkan, kami bimbing, kami bisikan hal-hal yang baik. Wa fil akhirah, di akhirat juga demikian. Sekarang kami tolong engkau, nanti di alam akhirat pun demikian. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Malaikat kasih kabar gembira.
nanti kau di akhirat kalian akan mendapatkan apa yang kalian hasratkan. Minta nuzulan min ghafurir rahim, sebagai jamuan dari Tuhan kalian yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi orang yang beriman kalau akan meninggal, maka kalau mereka melihat malaikat, mungkin mereka sudah tidak bisa berkata-kata. Karena ketika orang akan meninggal, datang malaikat, kita sudah enggak bisa lihat. Seperti dalam surat Al-Waqiah kata Allah Subhanahu wa taala, "Idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun." Kata Allah, "Falaula idza balagatil hulqum." Ketika ruh sudah sampai di kerongkongan, sudah mau mati nih. Ihtidhar, sebentar lagi mati. Kondisi ihtidhar yaitu ketika ruh dalam proses dicabut. Wa antum hina idzin tanzurun, kalian yang sedang menjenguk orang sakaratul maut ini yang akan meninggal ini, kalian melihat orang tersebut yang akan mati. Apa kata Allah? Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum, sementara kami lebih dekat kepada calon mayat tersebut daripada kalian. Kalian duduk di sekitar, kami lebih dekat, yaitu para malaikat maksudnya. Walakin la tubsirun, tapi kalian tidak melihat kami, tidak melihat para malaikat. Jadi orang akan meninggal, dia lihat malaikat. Namun kita enggak tahu. Kita tidak tahu ya. Terkadang ada kejadian mungkin dia seperti kataku, tapi tidak selalu demikian. Karena ini hal gaib. Sebagaimana alam barzah, kalau kita bukan enggak ada apa-apa, namun banyak cerita bahwasanya terkadang Allah ungkapkan. Terkadang Allah ungkapkan. Karena kalau semua orang mati lihat-lihat seperti ini, itu bukan gaib lagi. Ya, bukan hal yang gaib. Tetapi memang tidak terlihat. Hukum asal tidak terlihat. Ya, hukum asal ketika calon mayat melihat malaikat, kita enggak tahu kondisinya, ternyata dia sedang melihat. Maka malaikat-malaikat itu beri kabar gembira. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Demikian juga dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun." Dan orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam kondisi thayyibin, dalam kondisi baik, yaitu meninggal wafat dalam kondisi husnul khatimah. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin, yaitu orang-orang yang malaikat mewafatkan mereka, mencabut nyawa mereka, dan mereka dalam kondisi thayyibin, dalam kondisi baik. Apa kata Allah? Yaquluna salamun alaikum. Malaikat berkata, keselamatan atas kalian. Udkhulul jannata, masuklah kalian ke surga, bima kuntum ta'malun, karena amal soleh kalian selama ini. Jadi dia sudah gembira, ada malaikat kasih kabar gembira. Kemudian juga dalam surat Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Itu perkataan apa? Perkataan malaikat ketika ini orang mau meninggal dunia. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ayo keluar menuju Rabbmu wahai sang jiwa yang tenang, dengan kondisi radiyah, senang, dan kondisi mardiyah yang disenangi kondisi tersebut. Fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau dalam barisan hamba-hambaku yang sudah mendahuluimu. Sudah mendahului orang beriman, sudah mendahului sebelum kau, sudah banyak orang-orang yang mendahuluimu. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Ini ucapan kapan diungkapkan? Ketika seorang mukmin akan meninggal dunia. Maka ada panggilan indah kepada ruh agar keluar dengan tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki, kembalilah kepada Rabbmu, penciptamu, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya orang beriman setelah dicabut ruhnya, dia tidak mau kembali lagi ke dunia. Dia sudah merasa nyaman. Ya. Kalau dia mau kembali ke dunia dalam rangka untuk menambah amal soleh. Kenapa? Dia sudah selamat dari gundah gulana kehidupan dunia. Dia sudah selamat dari kepayahan kehidupan dunia. Makanya Allah sebutkan tentang kisah Habib, seorang pendakwah yang Allah sebutkan dalam surat Yasin ya. Ada yang mengatakan namanya adalah Habib ya. Ketika para rasul mau dirajam oleh audiensnya, umatnya, maka kata Allah, wajaa min aqsal madinati rajulun yas'a. Para rasul diancam. La illam tantahu lanarjumannakum. Oh ya. Kalau kalian tidak berhenti dakwah, ceramah melulu, kami akan rajam kalian wahai para rasul. Maka datang seorang dengan semangat nasihati mereka. Dia berkata,
Ya qaumi ittabi'ul mursalin, wahai kaumku ikutilah para rasul. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutilah mereka yang tidak pernah minta upah dari kalian dan mereka mendapat petunjuk. Ya. Akhirnya ketika dia ceramain kaumnya, mereka ngamuk, mereka bunuh dia. Ini orang ini dibunuh akhirnya. Akhirnya meninggal dunia. Akhirnya kata Allah, qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Setelah dia meninggal dunia, dia berkata di alam barzah, seandainya kaumku tahu apa yang Allah berikan kepadaku dengan aku dakwah dan akhirnya aku dibunuh. Bima ghafara li rabbi, Allah ternyata ampuni aku, wa ja'alani minal mukramin, dan Allah jadikan aku orang yang mulia. Ternyata dunia dulu enggak enak. Enak di mana? Di alam barzah. Ya udah, dia nyaman. Tapi caranya untuk nyaman, dakwah dulu, terus dibunuh orang. Subhanallah. Ini kisah menakjubkan ya. Kaumnya jengkel. Dipukullah dia, dihajar, dibunuh. Ternyata dia pindah ke alam yang indah. Adapun orang kafir, kalau datang malaikat penggiring, malaikat maut, sudah mereka ngeri, mereka ketakutan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau tara idh yatawaffa alladhina kafaru al-malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adzabal hariq." Seandainya kau bisa lihat, kata Allah, walau tara, seandainya kau bisa lihat, tapi kau enggak bisa lihat. Maka hukum asal malaikat maut dan malaikat penggiringnya, penolongnya tidak kelihatan. Baik orang mukmin yang dicabut maupun orang kafir. Makanya Allah mengatakan walau tara, karena kalau kelihatan bukan gaib lagi. Coba kalau setiap orang kafir kelihat, dia teriak-teriak, rambutnya berdiri, keluar asap, semua orang enggak ada yang berani kafir. Tapi hal gaib. Hal gaib. Beriman atau tidak? Makanya Allah mengatakan walau tara idh yatawaffa alladhina kafarul malaikatu, ketika malaikat mewafatkan, mencabut nyawa orang-orang kafir. Yadribuna wujuhahum adbarahum, malaikat memukul wajah mereka, ayo keluar. Memukul belakang mereka. Wa dzuqu adzabal hari, kata malaikat, siap merasakan adab yang membakar. Kalau malaikat orang-orang beriman siap-siap masuk surga. Kalau orang kafir, para pendosa, wa dzuqu adzabal hari, silakan rasakanlah adab yang membakar. Dalam yang lain, Allah berfirman, walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yauma tujzauna adzabal huni. Kata Allah, seandainya kau lihat ketika orang-orang zalim fi ghamaratil maut, dalam kondisi ihtidar, itu mau mati, nyawa mereka mau dicabut. Wal malaikatu basitu aydihim, sementara para malaikat membentangkan tangan mereka untuk menghantam mereka. Kata malaikat, akhriju anfusakum, ayo keluar. Kenapa enggak keluar-keluar? Kabur mereka, ketika ditarik ruh mereka kabur semua. Terpisah di tubuh mereka, enggak mau keluar, harus dicabut dengan keras. Ketakutan. Akhriju anfusakum. Kata para malaikat, al yauma tujzauna adzabal huni, hari ini kalian akan merasakan adab yang menghinakan kalian. Ini, tapi kita tidak lihat. Kita tidak lihat. Ini hal yang gaib. Allah juga berfirman, yauma yarawnal malaikata la busyra yauma idzil lil mujrimin. Ketika mereka melihat para malaikat, maka tidak ada kabar gembira bagi mereka, bagi orang-orang para pendosa. Jadi mereka kalau lihat malaikat sudah, mereka pasti dalam kondisi ketakutan. Akhirnya kalau mereka mau mati, maka mereka minta dikembalikan. Hatta idza jaa ahaduhumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kata Allah, ketika kematian datang kepada salah seorang dari mereka, itu orang kafir. Mau mati, dia mengatakan qala rabbirji'un. Sudah mati, dia minta dikembalikan. Dia meninggal, minta dikembalikan. Kalau tadi sudah meninggal, pingin nyaman di alam barzah. Diampuni, dimuliakan. Di dunia dihina-hinakan karena berdakwah, dihinakan oleh kaumnya. Di alam barzah diampuni oleh Allah, dimuliakan. Ini kalau orang kafir atau para pendosa meninggal, maka dia minta kembali. Qala rabbirji'un. Sampai jika salah seorang dari kalian sudah meninggal, qala rabbirji'un, dia berkata, ya Allah, kembalikan aku. Ya Rabbku, kembalikan aku.
Buat apa? La'alli a'malu salihan fima tarak. Semoga aku bisa melakukan amal soleh yang dulu aku tinggalkan ketika masih hidup. Kata Allah, kalla, tidak mungkin. Innaha kalimatun huwa qaliu. Itu hanya omong kosong. Kalau dikembalikan tidak bakalan demikian. Kata Allah dalam ayat yang lain, walau ruddu la'adu limanuhu an. Kalau mereka dikembalikan, mereka akan melakukan apa yang mereka dilarang. Percuma. Kemudian kata Allah, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan di balik mereka setelah itu ada alam barzakh sampai hari kiamat. Adapun orang mukmin atau orang Islam pelaku maksiat, mereka ketika datang malaikat untuk cabut nyawa mereka, mereka minta ditunda kematiannya. Seperti Allah sebutkan di akhir surat Al-Munafiqun, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin wa la yu'akhkhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Kata Allah, wahai orang yang beriman, janganlah harta kalian dan anak kalian membuat kalian lalai dari mengingat Allah. Siapa yang demikian hartanya, anaknya membuat dia lalai dari ingat Allah, faulaika humul khasirun. Mereka adalah benar-benar orang yang merugi. Dan infakkanlah sebagian harta kalian min qabli ayati ahadakumul maut, sebelum datang kematian kepada salah seorang dari kalian. Lantas dia berkata ketika malaikat maut datang, dia berkata, Rabbil, tundalah kematianku meskipun hanya sebentar. Ila ajalin qarib, dia cuma ingin minta sebentar, 5 menit, 10 menit. Buat apa? Buat buka HP kemudian kirim sedekah semua. Sana 1 miliar, sana 1 miliar, sana 1 miliar, sana 2 miliar. Uang dia triliunan. Dia minta sebentar aja. Ila ajalin qarib, dia minta lama-lama, dia minta setahun, minta ditunda sebentar aja ya Rob. Buat apa? Fa asaddaqa, aku ingin bersedekah. Wa akum minas sholihin, dan aku ingin menjadi orang soleh, ingin bertobat. Ini pelaku maksiat. Kata Allah, wa la yu'akhkhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Tidak akan Allah tunda kalau sudah tiba datang ajal. Allah khabirun bima ta'malun, Allah lebih tahu tentang apa yang kalian kerjakan. Inilah kondisi orang mukmin atau orang kafir atau pelaku maksiat ketika datang malaikat maut dengan penolong-penolongnya, dengan penggiringnya. Taib. Adapun kematian dadakan disebut mautul fujaah, maka tidak mengapa seorang mukmin kalau meninggal dengan tiba-tiba, enggak ada masalah. Yang penting dia orang soleh. Ada orang mukmin meninggal tiba-tiba enggak? Dia keluar tahu-tahu ketabrak, tahu naik pesawat, tahu meledak. Ya, tiba-tiba dia kena serangan jantung. Tiba-tiba dia kena stroke, ya. Macam-macam. Kematian dadakan menimpa siapa saja. Bisa menimpa orang mukmin, bisa menimpa orang kafir, bisa menimpa pelaku maksiat. Dalam hadis kata Nabi SAW, mautul fujaah ra'fatun bil mu'min wa asafun alal fajir. Sungguhnya kematian yang dadakan adalah bentuk kasih sayang kepada orang mukmin dan bentuk penyesalan bagi orang kafir. Maksudnya apa? Para ulama menjelaskan, ya, ada orang yang mungkin Allah kasih ujian sebelum meninggal, dia sakit-sakit, dia mampu. Ada orang tidak mampu mengalami sakit-sakit sebelum meninggal dunia. Ada yang mampu. Sehingga kalau dia sakit sebelumnya, maka Allah angkat. Makanya kita dapati sebagian ulama sakit-sakit terlebih dahulu. Terkadang kena kanker, ya. Seperti Syekh Utsaimin kena kanker. Gurunya kalau tidak salah Syekh Abdullah bin Nasir As-Sa'idi juga kena kanker. Ya. Mereka menjalani. Dan dengan kesabaran. Dan Nabi SAW juga mengalami sakit yang luar biasa. Tapi tidak semua orang mampu seperti itu. Ada orang dikasih sakit, dia goyang imannya. Kenapa saya seperti ini? Saya sudah begini. Kenapa saya dikasih penyakit? Tidak semua orang kuat. Maka di antara sebagian mukmin Allah langsung matikan tiba-tiba. Kena penyakit jantung, selesai. Tidak ngerepotin orang, bangun tidur tahu-tahu meninggal. Ya, tidur tidak bangun lagi. Banyak seperti itu, banyak. Sehingga tidak merepotkan orang di sekitarnya dan dia juga tidak merasakan kepayahan yang mungkin dia tidak mampu menghadapinya. Maka Nabi mengatakan, mautul fujaah ra'fatun bil mu'min. Adalah bentuk kasih sayang atau kelembutan bagi orang mukmin. Wa asafun alal fajir. Adapun bagi pelaku maksiat inilah penyesalan. Kenapa dia meninggal tiba-tiba, tidak sempat dia bertobat kepada Allah. Tidak sempat dia minta maaf kepada orang yang dia zalimi. Tidak sempat dia mengembalikan hak-hak orang yang dia rampas selama ini, tidak sempat. Sehingga penyesalan baginya.
penyesalan baginya. Ya. Oleh karenanya mati tiba-tiba, ya, meskipun kelihatannya tiba-tiba mati, tapi semua proses dalam hal gaib tetap ada malaikat maut, tetap ada pencabutan, proses pencabutan nyawa, ya, tetap ada, ya. Dan ini semakin menguatkan pada kita bahwasanya kematian itu terkadang tidak harus sakit dulu. Tidak harus sakit dulu. Dan tidak harus tua dulu. Maka saya pernah sebutkan dua orang nabi yang meninggal tidak sakit dulu, seperti Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam ketika mau meninggal datang malaikat maut. Nabi Adam umurnya sudah 960. Malaikat maut mau cabut nyawa, dia bilang belum saatnya. Umur saya berapa tahun? 1000. Pulang dulu, masih 40 tahun lagi. Nabi masih sehat-sehat aja. Malaikat maut bilang, kau sudah pernah kasih anakmu 40 tahun kepada Nabi Daud. Ketika Allah perlihatkan cucu-cucu Nabi Adam kepada Adam alaihissalam. Nabi Adam terpesona melihat Nabi Daud. Ini siapa? Kata Nabi Adam. Kata Allah, itu cucumu Daud. Berapa umurnya? Kata Allah, umurnya 60 tahun. Kata Nabi Adam, terlalu kecil, masih kecil, sudah meninggal. Saya hadiahkan 40 tahun buat saya, buat dia. Jadi umurnya 1000 kurang 40, jadi berapa? 960. Kasih 40 tahun. Ratusan tahun kemudian malaikat maut datang. Mau cabut nyawanya, kata Nabi Adam, belum. Umur saya baru 960. Lah, kau kan sudah hadiahkan sama cucumu. Enggak pernah. Ya, lupalah. Kita aja 20 tahun lalu, lupa apalagi ratusan tahun yang lalu. Nabi Adam berkata, kata Rasulullah SAW ketika menyampaikan hadis ini, kata Nabi SAW, nasiya Adam wa nasiyat dzurriyyatuhu. Adam lupa dan juga keturunannya juga pelupa. Iya. Saya ketemu orang kemarin, Ustadz kenal saya, masih ingat enggak? Waktu kita ketemu di Masjid Nabawi, Ustadz ngobrol sama saya. Waduh, saya enggak ingat. Antum mengundang saya makan enggak? Enggak, kalau enggak undang makan saya lupa. Sampai suatu hari saya di hotel di Ambarukmo di Jogja, ada seorang datang, saya lagi ketemu dengan kawan, datang, Ustadz, Assalamualaikum, Masya Allah, ini siapa ya? Ustadz masih ingat enggak? Waktu di Madinah kita makan bareng. Waduh, harusnya saya ingat. Kalau pernah makan bareng dia undang saya makan, harusnya saya ingat. Ya. Waktu itu Ustadz traktir saya, itu sebabnya. Saya yang traktir, maka saya tidak ingat. Kalau kamu yang traktir mungkin saya ingat. Jadi ini bagaimana Nabi Adam ratusan tahun lalu. Dia bilang, kau pernah kasih sama cucumu? Enggak. Akhirnya Nabi Adam dicabut nyawanya. Diingatkan, maka dicabut nyawanya. Ini bukan dalam kondisi sakit-sakitan mau mati, enggak. Nabi Daud tadi yang kita sebutkan. Ketika malaikat maut datang ke rumahnya, Nabi Daud sedang keluar, ketemu istrinya. Mungkin malaikat maut datang dalam bentuk manusia. Maka istrinya berkata, kau hati-hati sebentar lagi. Kalau Daud datang, mati kau, payah kau. Jadi Nabi Daud dalam kondisi seger. Ketika datang, siapa kau? Malaikat maut, sudah pasrah. Maksud saya kematian tidak harus apa? Sakit terlebih dahulu. Bisa jadi seorang tanpa ada kolesterol baik, semua baik, tahu-tahu mati. Kalau sudah mati, kata dokter, jantungnya berhenti. Ya jelaslah. Jantungnya berhenti. Tapi tidak harus ada penyakit jantung sebelumnya. Memang waktunya mati. Ada orang sehat, tahu-tahu selama ini tekanan darah baik, kolesterol tidak, tahu-tahu mati, pembuluh darah pecah. Ya, ternyata dia itu memang waktunya mati. Oleh karenanya kita ini tidak tahu kapan meninggal. Maka kita harus nantiasa persiapan. Harus selalu. Tapi kalaupun kita mati dadakan, ya, tidak sempat ini, tidak sempat, selama dalam kondisi beriman, maka itu adalah kebaikan. Yang penting meninggal dalam kondisi husnul apa? Khatimah. Al-Imam Al-Bukhari berkata, apalagi di akhir zaman, ya, di antara sabda Nabi, min iktirabis sa'ah, di antara tanda akan tiba hari kiamat, wa an yadhhar mautul fujaah, akan banyak kematian dadakan. Ini di antara tanda-tanda. Sekarang banyak orang mati dadakan. Apa kata Imam Al-Bukhari rahimahullah? Iktanim fil faraghi, ya, fadla ruku'in, fa'asa, ya, an yakuna mautuka baktah. Kam ra'aitu min ghairi sukmin zahabat nafsuhu sahihatu faltah. Kata Imam Bukhari, manfaatkanlah waktu luangmu untuk meraih keutamaan ruku', itu salat. Ada waktu salat. Salat sunnah mutlaqah, salat rawatib, ada waktu, jangan lupa untuk salat. Dan ibadah yang paling dicintai Allah adalah salat.
Allah berkata, wasjudu waqtarib, sujudlah dan dekatlah. Ketika ada orang minta ingin derajatnya dekat dengan Nabi, kata Nabi, fa inni ala nafsika bi kathrati sujud, agar saya bisa ke syafaat sama engkau supaya surgamu tinggi, kau harus banyak salat. Kata Imam Bukhari, iktanim fil faragi fadla ruku'in. Ambillah kesempatan di waktu luangmu untuk ruku', untuk salat. Fa asa an yakuna mautuka baktah, khawatir kematianmu akan datang tiba-tiba. Kam ra'aitu min ghairi sukmin zahabat nafsuhu sahihatu faltah. Sudah banyak aku melihat orang tidak sakit sama sekali, tiba-tiba nyawanya hilang dengan begitu saja ya, tanpa ada sakit terlebih dahulu. Taib. Sekarang kita akan bahas tentang bagaimana proses ruh menuju alam barzah. Dalam hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan yang lainnya dari hadis Al-Bara' bin Azib radhiyallahu taala anhu dengan sanad yang sahih. Saya bacakan. Anil Bara' bin Azib radhiyallahu anhu qala kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jinazati rajulin minal ansar. Kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka mengantarkan jenazah seorang laki dari kaum Ansar itu menuju kuburan. Fantahaina ilal qabr, sampailah kami di tempat lokasi kuburan. Walamma yulhat, dan belum dibuat lahat, itu ada proses lagi dibikin lahat. Jadi kita tahu kuburan ada syak, ada lahat. Kalau syak itu kuburan di tengahnya dikasih lubang, kalau lahat di samping. Samping dikasih lubang supaya mayatnya kemudian di samping. Namanya lahat. Nah, lahat lebih afdal. Dua-duanya boleh. Fajalasa Rasulullah SAW duduk nunggu proses penggalian lahat. Wajalasna haulahu, dan kami pun duduk di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ka'anna ala ru'usina tayr, seakan-akan di atas kepala kami ada burung. Itu kami semua diam tenang di sekeliling Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi menguburkan mayat. Wa fi yadihi 'udun yankutu fil ard, dan di tangan beliau ada kayu kecil, batang kecil yang dia tusuk-tusukkan ke tanah. Dalam kondisi menunduk. Farafa'a ra'sahu, kemudian Rasulullah SAW angkat kepalanya, itu dia memandang kepada kami. Faqala, Rasulullah berkata, ista'idzu billahi min adzabil qabri marratain aw thalathan. Kata Nabi SAW, wahai para sahabatku, mintalah perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Rasulullah ulangi 2 kali atau 3 kali. Mintalah perlindungan dari Allah kepada Allah dari azab kubur. Mintalah perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Summa qala, kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, innal abdal mu'min, sungguhnya seorang hamba yang mukmin, idza kana fi inqita'in minad dunya, ketika dia meninggalkan dunia dan menuju alam baru, alam barzah. Wa iqbalin minal akhirah, dan dia menuju akhirat, meninggalkan dunia, terputus dari dunia. Kata Nabi dengan bahasa fi inqita'in minad dunya, terputus dari kehidupan dunia. Wa iqbalin minal akhirah, dan menuju ke akhirat. Nazala ilaihi malaikatun minas sama' bidhul wujuh. Ini seorang mukmin. Rasulullah cerita seorang mukmin, kemudian Rasulullah cerita seorang pendosa. Adapun orang mukmin, maka datang malaikat dari langit, bidhul wujuh, dengan wajah yang putih, yaitu menyenangkan. Karena wujuhahumus syams, seakan-akan wajah mereka matahari, itu bersinar. Ma'ahum kafanun min akfanil jannah, dan mereka bawa kain kafan dari surga. Wa hanutun min hanutil jannah, dan mereka bawa hanut. Hanut itu minyak wangi yang dicampur dengan kain kafan, yaitu parfum, semacam parfum, bahan yang wangi dari surga. Hatta yajlisu minhu maddal basar, kemudian mereka ini malaikat menggiring sebelum datang malaikat maut. Mereka pun datang, mereka duduk di sekitar orang mukmin ini sejauh mata memandang, tapi enggak ada yang bisa lihat. Tadi Allah mengatakan, wa antum hina idzin tanzurun, kalian melihat orang yang calon mayat tersebut. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum, padahal kami lebih dekat kepada dia daripada kalian. Walakin la tubsirun, tapi kalian tidak bisa melihat. Jadi malaikat hadir dan duduk sejauh mata memandang. Summa yaji'u malakul maut, datang malaikat maut. Jadi tadi sebelumnya malaikat apa? Penggiring yang membantu malaikat maut. Hatta yajlisa inda ra'sihi, akhirnya malaikat maut tersebut duduk di sisi kepala orang tersebut. Fayaqulu, orang mukmin ini, maka malaikat maut berkata, ayyatuhan nafsut thayyibah, wahai jiwa yang baik, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan, keluarlah engkau menuju ampunan Allah dan keridhaan Allah. Keluarlah. Dan ruh tersebut semangat untuk keluar.
semangat. Dalam ayat disebutkan, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbik, kembalilah kepada Rabbmu, penciptamu. Maka dia semangat keluar. Fatakhruju tasilu kama tasilul qatratu min fis siqa. Maka keluarlah ruh tersebut seperti keluarnya tetesan air dari ceret. Kalau air penuh kita tuangkan, mudah atau tidak? Mudah. Ya, mudah keluar. Fayakhudhuha, maka malaikat maut pun mencabut nyawa tersebut. Fa idza akhadhaha lam yad'uha fi yadihi tarfata ain hatta ya'khudhuha. Kalau malaikat maut sudah cabut nyawa orang beriman, malaikat yang tadi datang yang berwajah putih seperti matahari, malaikat para penolong malaikat maut, tidak membiarkan malaikat maut meskipun hanya sekejap mata untuk berpegang lama-lama ruh tersebut. Mereka langsung ambil. Mereka tidak biarkan ruh tersebut di tangan malaikat maut meskipun hanya sekejap mata. Begitu lepas dari jasad, langsung mereka proses, mereka ambil dari malaikat maut. Fa yaj'aluha fi dzalikal kafan, segera mereka masukkan ke dalam kafan yang dari surga tersebut. Wa fi dzalikal hanut, mereka berikan minyak wangi atau wangian yang dari surga tersebut. Wa yakhruju minha ka'atyabi nafhati miskin wujidat ala wajhil ard, maka keluarlah dari jenazah tersebut minyak misik yang paling wangi yang pernah ada di dunia ini. Jadi keluar wangi, aroma luar biasa ya. Itu kalau ada minyak wangi paling harum, keluar aroma seperti itu dari jenazah atau ruh orang mukmin tersebut. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayas'aduna biha, malaikat ini tersebut membawa dia ke atas, naik. Fala yamurruna yakni biha ala mala'in minal malaikati illa qalu ma hadzal ruhu at-tayyib. Tidaklah mereka melewati sekelompok malaikat kecuali malaikat tersebut bertanya, siapa ruh yang baik ini? Itu malaikat antara langit dan bumi. Jadi malaikat ada yang di bumi, malaikat ada yang di antara langit dan apa? Dan bumi, dan ada malaikat yang di langit. Jadi mereka sedang menuju ke langit dunia. Di tengah perjalanan mengangkat nyawa tersebut menuju langit dunia, maka bertemu dengan rombongan-rombongan malaikat. Semua malaikat bertanya, siapa ini yang ruhnya baik? Karena aroma sangat harum. Fayaquluna fulan bin fulan. Dan ini hal gaib. Kita enggak ada yang cium kalau orang meninggal, kita enggak ada aroma sedikit pun. Kadang Allah keluarkan, tapi hukum asal tidak tercium. Ini perkara gaib. Ka'atyabi nafhati miskin wujidat al-ard. Kemudian kata para malaikat, fayaquluna fulan bin fulan. Ini adalah si fulan bin fulan bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammunahu biha fid dunya. Dengan disebut namanya yang terindah yang pernah penduduk dunia menamakan dia di dunia, memanggilnya di dunia. Hatta yantahu biha ila sama'id dunya, sampai akhirnya tiba di langit dunia, langit yang paling bawah. Kita tahu langit ada 7 lapis, yang paling bawah namanya langit dunia. Fayastaftihuna lahu, maka para malaikat yang menggiring ruh orang beriman ini minta dibukakan kepada malaikat penjaga langit. Fayuftahu lahum, maka dibukakan bagi mereka untuk masuk. Fayushayyi'uhu min kulli sama'in muqarrabuha ila samai allati taliha. Maka semua malaikat menyenangi orang ini, kemudian menggiring orang tersebut sampai menuju kepada langit berikutnya. Hatta yuntaha bihi ila samai sabi'ah. Demikian juga langit kedua minta izin dibukakan, akhirnya malaikat yang di langit kedua menyambut lagi, ngantar ke langit yang ketiga, terus sampai langit ketujuh. Dan ini ruh ini di luar nalar, gerakannya sangat cepat. Padahal kita tahu jarak ini sampai langit dunia jauh sekali. Dan satu langit jaraknya 500 tahun perjalanan. Dan sebenarnya berpendapat antara langit satu langit berikutnya ada kosong, baru kemudian langit kedua 500 tahun perjalanan, kemudian langit ada kosong, kemudian langit jauh. Kita alam semesta sangat luas, tetapi ruh punya sifat-sifat tersendiri. Dan malaikat pun demikian ya. Wasabihuna sabha. Para malaikat yang berjalan dengan cepat. Jin cepat ya. Jin cepat. Makanya ketika Nabi Sulaiman mengatakan ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla an ya'tuni muslim. Siapa yang bisa datangkan singgasan Ratu Balqis? Maka Jibril berkata, qala ifritun minal jin. Jin ifrit berkata, ana atika biha qabla an taquma min maqamik. Sulaiman, sebelum kau berdiri di tempat dudukmu, saya sudah siapkan, datangkan singgasana tersebut. Berarti jin ifrit cepat geraknya. Ya, bergerak dari Palestina, kemudian menuju Sabah, Yaman, mungkin sekitar 2000 kilo, kemudian balik lagi, pikul itu singgasana, bawa ke Nabi Sulaiman, perjalanan 4000 kilo, sudah sampai sebelum Nabi Sulaiman berdiri di tempat duduk
duduknya. Cepat atau tidak? Cepat, tapi masih kalah dengan malaikat. Kata Allah, "Fassabihuna sabha." Yang berjalan dengan cepat, melebihi jin. Dan ini malaikat bawa ruh dengan cepat ke langit dunia. Langit kedua, langit ketiga dengan cepat sampai langit ketujuh. Cepat. Fa yaqulu Allah azza wa jalla, sampai ke langit ketujuh, maka Allah berkata, "Uktubu kitaba 'abdi," catatan hambaku fi illiyin. "Wa aiduhu ilal ardi," dan kembalikanlah dia ke bumi. Ya, karena harus masuk dalam proses alam barzah, dikembalikan ke jasadnya. Kata Allah, "Fa inni minha khalaqtuhum." Dari bumi aku ciptakan mereka. Itu Adam diciptakan dari tanah yang ada di bumi. "Wa fiha uiduhum," dan kepada bumi akan aku kembalikan. Itu mereka mati di bumi. "Wa minha," dikuburkan di bumi. "Wa ukhrijukum wa minha ukhrijukum taratan ukhra," dan dari bumi pula aku akan bangkitkan mereka pada hari kiamat kelak. "Fatu'adu ruhuhu fi jasadihi," maka dikembalikanlah ruh orang tersebut kepada jasadnya di alam barzah. Kalau dia sudah dikubur, dikembalikan dalam kubur. Kalau tidak dikubur, maka dimanapun dia mati, jasadnya utuh atau hangus atau hancur, tetap masuk dalam alamnya. Namanya alam apa? Alam barzah. Jadi alam barzah, yaitu alam perantara. Apakah jasadnya dikubur atau tidak? Ini sudah kita sering bahas. Fir'aun, meskipun jasadnya tidak dikubur, kata Allah, "Al-yawma nunajjika bi badinika litakuna liman khalfaka ayah." Hari ini kami selamatkan jasadnya sebagai pelajaran bagi kalian. Dan ternyata dia diadab dalam alam barzah meskipun jasadnya tidak dikubur. Jadi mau dikubur jasadnya atau tidak, diterbakar atau dihancurkan, diledakkan, mau habis tetap aja masuk dalam namanya alam barzah. Sama kalau kita buka mayat di kuburan sudah habis tinggal tulang. Tapi ada alam gaib di mana dia dan jasadnya entah bagaimana cara Allah dalam alam tersebut. Jadi kalau kita buka kuburan itu bukan alam gaib. Yang kita buka alam dunia, paham? Itu hanya tempat mereka dikubur. Mereka sekarang berada dalam alam perantara. Seperti kalau kita tidur, kita dalam alam mimpi, alam tersendiri. Alam tersendiri. Yang kita tidak bisa masuk kecuali dalam kondisi tidur. Kalau bangun ya alam dunia. Kalau meninggal, ruh masuk dalam alam barzah, alam perantara. Sama saja jasadnya dikubur atau tidak. Utuh atau hancur tetap masuk dalam alam barzah. Maka kata Nabi SAW, "Fatu'adu ruhuhu fi jasadihi," maka ruhnya dikembalikan ke jasadnya. "Fayatihi malakani fayujlisani," maka datanglah dua malaikat. Malaikat siapa? Munkar dan Nakir. Maka mereka berdua pun mendudukkan orang ini. Jadi berbaring didudukkan. "Fayakulani lahu man rabbuk," maka mereka berdua bertanya, "Siapa Tuhanmu?" Fayaqulu Rabbi Allah, dia jawab, "Tuhanku adalah Allah." Fayakulani lahu ma dinuk, maka mereka berdua bertanya, "Apa agamamu?" Fayaqulu diniyal Islam, agamaku adalah Islam. Fayakulani lahu, mereka berdua bertanya lagi, Munkar dan Nakir, "Ma hadzal rajul ladzi bu'itsa fikum?" Siapakah orang yang diutus kepada kalian? Fayaqulu huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayakulani lahu, mereka berdua bertanya lagi, "Wa ma ilmuka?" Dari mana kau tahu? Maksudnya kau tahu ini Rasulullah, ini ikut-ikutan atau bagaimana? Atau kau hanya ngomong dalam bentuk kemunafikan? Dari mana kau tahu? Maka orang ini menjawab, "Qara'tu kitab Allah," aku baca Al-Qur'an. "Fa amantu bihi," dan aku beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Wa shaddaqtu," dan aku membenarkannya. "Fa yunadi munadin fis sama," maka ada penyuruh di langit berkata, yaitu dari Allah, "An sadaqa abdi," sungguh hambaku telah benar. "Fa afrishuhu minal jannah," maka bentangkanlah permadani atau tempat tidur buat dia dari surga. "Wa albisuhu minal jannah," berilah dia pakaian dari surga. "Waftahu lahu baban ilal jannah," bukakanlah pintu menuju surga. Ya, semacam ada pintu bisa melihat surga meskipun ngira-ngira ya. Qala fayatihi min rauhiha, maka ketika dibukakan pintu surga, maka aroma surga sampai ke dia sementara di alam barzah. Wa tibiha, maka juga wanginya surga sampai ke dia. Wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basarihi, lantas kuburannya diperluas sejauh mata memandang. Ini makanya ini alam gaib, alam tersendiri.
Nanti kalau kita bahas tentang orang yang disiksa, ada sungai darah, orang berenang di pemakan riba, berenang di sungai darah, dihantam dengan batu. Jadi mau saya itu alam tersendiri. Kalau orang mana alam kubur, saya buka. Yang kau buka itu alam kubur, yang kau buka alam dunia, paham? Kalau masuk alam barzah harus mati dulu. Maka yufsahu lahu fi qabri madda basari, maka dilapangkan kuburannya sejauh mata memandang. Qala wa ya'tihi rajulun hasanul wajh. Kemudian datanglah seorang laki dengan wajah yang tampan. Hasanus thiyab, pakaiannya indah. Thayyibur rih, aromanya wangi. Fayaqulu abshir billadhi yasurruk. Kemudian dia bilang kepada ruh orang mukmin tersebut, bergembiralah dengan apa yang akan menyenangkan engkau. Yaitu tentang nikmat surga. Hadza yaumuka alladhi kunta tu'ad. Inilah hari yang di mana kau janjikan ketika di dunia. Fayaqulu, siapa? Kal wajhu yaji'u bil khair, wajahmu mengisyaratkan adanya kebaikan. Fayaqulu ana amaluka salih, aku adalah amal salehmu. Yaitu aku selama ini Allah bentuk amal saleh dia menjadi seorang laki yang indah dilihat. Itu bacaan Qur'annya, salat malamnya, sedekahnya, berbakti kepada orang tuanya, ngurus anak istrinya, akhlak yang mulia berubah menjadi lelaki yang tampan, yang wangi, pakaian yang indah. Allah bentuk dari abstrak menjadi konkret, dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah merubah yang abstrak jadi apa? Konkret. Fayaqulu, maka dia berkata, Rabbi aqsa'ah hatta arji'a ila ahli wa mali. Ya Allah, segera tegakkan hari kiamat sampai aku bisa pergi ke keluargaku dan hartaku. Ada yang menafsirkan maksudnya ke bidadariku dan apa? Hartaku. Yaitu kenikmatan di surga. Dia ingin cepat hari kiamat. Karena kalau belum hari kiamat dia masih dalam nikmat kubur. Dan nikmat surga lebih indah daripada nikmat apa? Kubur. Ini baru mukaddimah ya. Mukaddimah. Dan dia ingin cepat kapan hari kiamat. Ini orang mukmin demikian. Lantas bagaimana orang kafir? Kata Nabi SAW, wa innal abdal kafira idza kana fi qita'in min dunya wa iqbalin min al-akhirah. Adapun sama'i malaikatun sudul wujuh, malaikat lain ini, pengiring penolong malaikat maut yang beda model. Wajah mereka hitam. Ma'ahumul musuh, dan mereka membawa kain yang kasar, bukan kain kafan yang halus dari surga, kain yang kasar. Fayujlisuna minhu maddal basar, lalu mereka datang siap-siap menunggu malaikat maut datang. Mereka duduk di sekitar orang kafir ini yang sedang akan meninggal dunia. Tsumma yaji'u malakul maut, setelah itu datang malaikat maut. Hatta yajlisa inda ra'sihi, kemudian duduk di sisi kepala orang mayat kafir ini. Fayaqulu, malaikat maut berkata, ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang buruk, ukhruji ila sakhatin minallahi wa ghadab, keluarlah engkau menuju kepada kemurkaan Allah ya dan kemarahannya. Qala fatufarraqu fi jasadihi, dia enggak mau keluar. Itu ruh terpencar ke seluruh jasadnya, enggak mau keluar. Masuk ke segala sisi tubuhnya. Fayantazi'uha kama yuntaza'u safudu minas sufil mablul, maka malaikat maut cabut dengan keras. Kalau tadi orang beriman keluar dengan sendirinya. Dia keluar, sudah dipersilakan untuk keluar. Ini orang kafir enggak mau keluar, sembunyi ruhnya. Maka malaikat maut cabut dengan keras seperti safud. Safud itu duri atau besi yang digunakan untuk kalau mau bakar daging, dicongkel kemudian dibakar ya. Jadi seperti besi yang bengkok kemudian dicabut dari suf ya, misalnya karung goni yang basah ya. Sufil mablul, suf itu maksudnya apa? Bulu domba yang basah, kalau ada jarum yang bengkok ditarikan keras, susah. Kalau ditarik harus ada yang robek, dipaksa. Seperti itu kata Nabi SAW. Itu nyawanya dicabut dengan paksa, dengan kasar. Fayakhudhuha, malaikat maut berhasil mencabut nyawa orang kafir tersebut. Idza lam yada'uha fi yadihi tarfata ain. Kalau sudah dia cabut nyawanya, para malaikat-malaikat yang wajahnya hitam tersebut tidak membiarkan sekejap mata pun di tangan malaikat maut, karena mereka ingin menjalankan tugas. Hatta yaj'alu fi tilkal masuk, segera diambil dan dimasukkan di kain yang kasar tersebut. Wa yakhruju minha ka'antani rihi jifatin wujidat ala wajhil ard. Maka keluarlah dari ruh orang kafir ini bau yang paling busuk seperti bangkai yang terbusuk yang pernah ada di dunia ini. Fa yas'aduna biha, maka mereka pun membawa ruh yang bau bangkai tersebut ke langit. Fala yamurruna biha ala mala'in minal malaikati illa qalu ma hadzal ruhul khabith.
Tidaklah mereka melewati malaikat yang ada di antara bumi dan langit. Yang mereka lewat, para malaikat bertanya, ini ruh apa yang buruk seperti, yang bau seperti ini? Fayaquluna, siapa? Kata mereka, fulan bin fulan, bi akbahi asma'ihi allati kana yusamma biha fid dunya. Maka para malaikat berkata, dia adalah fulan bin fulan, dengan menyebut nama yang terburuk yang digelar-gelari oleh penduduk dunia yang benci dengan dia. Kalau nama yang paling buruk itu yang dipasang namanya fulan bin fulan. Hatta yuntaha bihi ila sama'i dunya, sampai akhirnya tiba ke langit dunia. Sekarang mau masuk nih. Langit dunia, langit kedua, langit ketiga sampai langit ketujuh. Fayustaftahu lahu, maka minta izin untuk dibukakan pintu langit. Fala yuftahu lahu, ternyata malaikat penghuni langit dunia tidak mau bukakan pintu. Tsumma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah bacakan firman Allah. Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamu fi samil khiyat. Sungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan sombong, tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit. Maksudnya ruh ini. Pintu langit tidak dibuka. Mereka cuma sampai di langit dunia, pintu langit dunia tidak dibuka. Wa la yadkhulunal jannah, tidak dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan mereka tidak bakalan bisa masuk surga hatta yalijal jamu fi samil khiyat, sampai onta masuk dalam lubang jarum, dan itu mustahil. Ini ungkapan orang Arab, mustahil dia akan masuk surga. Hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Fa yaqulullah azza wa jalla, maka Allah berkata, uktubu kitabahu fi sijjin. Catatlah catatannya di sijjin, fil ardi sufla, yaitu di bumi yang paling dasar. Fatutrahu ruhuhu tarhan, maka dihempaskanlah ruhnya, tidak digiring oleh malaikat, tidak dibawa oleh para malaikat, dibuang, dihempaskan. Summa qara'a, kemudian Nabi bacakan firman Allah, wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama' fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu min makanin sahiq. Siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari langit, kemudian disambar oleh burung atau dibawa oleh angin menuju tempat yang jauh. Maksudnya ruh yang dibuang karena tidak ada yang mau terima ruh tersebut. Fatu'adu ruhuhu fi jasadihi, lantas ruhnya dikembalikan ke jasadnya. Wa ya'tihi malakani, maka datanglah malaikat mungkar dan nakir. Disebut mungkar dan nakir, maksudnya kondisi mereka tuh mungkar, diingkari, aneh, nakir, mengerikan. Mungkar dan nakir itu kondisi yang mengerikan. Ya, dalam riwayat azraqani, aswadani, biru dan hitam. Fayujlisanihi, maka malaikat mungkar dan nakir menundukkan dia. Fayaqulani lahu, kemudian setelah didudukkan ditanya, "Mar rabbuk?" Siapa Tuhanmu? Fayaqulu ha la adri. Kata dia, saya tidak tahu. La adri, saya tidak tahu. Fayaqulani lahu, mereka bertanya lagi, "Ma dinuk?" Apa agamamu? Fayaqulu ha la adri. Saya tidak tahu. Dia ingin mengelak, tidak mengakui agama kesyirikannya. Dia ingin bilang Islam, tapi dia tidak bisa mengucapkannya. Dia dibuat lupa. Berusaha ingat, enggak bisa. La adri. Fayaqulani, malaikat mungkar dan nakir bertanya lagi, "Ma hadzal rajul ladzi bu'itsa fikum?" Siapa rasul yang diutus kepada kalian? Fayaqulu la adri. Aku tidak tahu. Fayunadi munadin minas sama' an kadzab. Maka ada suara dari langit berkata, dia dusta. Bagaimana dia tidak tahu? Telah tegak hujjah selama ini di dunia. Kemudian dia bilang, saya enggak tahu. Mau cari alasan, saya tidak tahu. Fafrishu lahu minan nar. Bentangkan bagi dia firas, yaitu permadani dari neraka, dari api. Maksudnya api menyelimutinya. Waftahu lahu baban ilan nar, bukakanlah pintu menuju neraka. Fayatihi min harriha wa samumiha, maka datang angin yang panas dan api yang panas menuju dia. Wa yudayyaqu alaihi qabruhu hatta takhtalifa fihi adla'uhu. Maka kemudian kuburannya disempitkan bagi dia sampai tulang-tulang rusuknya saling masuk satu dengan yang lainnya, itu disempitkan. Wa yatihi rajulun qabihul wajhi, lantas datang seorang laki yang wajahnya sangat buruk. Qabihus thiyab, pakaiannya sangat buruk. Muntinur rih, baunya sangat buruk, sangat busuk. Fayaqulu, maka orang ini berkata, absyir billadzi yasu'uk, selamat mendapatkan apa yang akan membuat kau benci. Itu tentang azab dan siksaan. Hadza yaumuka alladzi kuntu tu'ad, inilah hari di mana kau telah dijanjikan. Fayaqulu man anta, dia bertanya siapa engkau? Fawajuhkal ladzi fawajuhkal wajhu yaji'u bisyarr, wajahmu mengisyaratkan kau membawa keburukan.
Fayaqulu ana amalukal khabith, aku adalah amal burukmu. Itu engkau dulu minum khamar, engkau dulu berzina, engkau dulu makan riba, engkau dulu durhaka sama orang tua, engkau dulu menghina orang. Jadi yang abstrak jadi konkret hadir. Jadi orang yang berwajah buruk. Fayaqulu rabbi la tuqimis sa'ah. Maka dia berkata, ya Allah jangan tegakkan hari kiamat. Karena kalau tegak hari kiamat dia akan disiksa dengan siksaan api neraka yang lebih berat. Baik. Kita lanjutkan. Berkumpulnya ruh dengan ruh-ruh yang lain. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, Rasulullah SAW bersabda, "Idza hudhiral mu'minu atathu malaikatur rahmah." Jika seorang mukmin ya akan meninggal dunia, maka datanglah kepadanya malaikat rahmat bihariratin bayda, dengan kain sutra yang putih. Fayaqulun, mereka berkata, ukhruji radiyatan mardiyan, keluarlah engkau dengan ridha dan kondisi yang menyenangkan. Angka ila ruhillah, menuju ke rahmat Allah. Wa raihan. Wa rabbin ghairu ghadban, menuju Allah yang tidak murka kepadamu. Fatakhruju ka atyabi rihil misik, maka dia keluar seperti bau minyak wangi yang paling harum. Hatta annahu la yunawiluhu ba'dhuhum ba'dha, sehingga mereka saling mengoffer satu ke lainnya. Malaikat saling mengoffer. Hatta ya'tuna bihi babas sama, sampai ke langit. Seperti tadi kita sebutkan. Fayaqulun ma atyabu hadhihi ar-rih allati ja'atkum minal ard. Ini aroma wangi apa yang datang dari bumi? Fayatuna bi arwahal mu'minin. Maka mereka bawa ini ruh kepada ruh-ruh kaum mukminin. Falahum ashaddu farahan bihi min ahadikum bi ghaibihi yaqdumu alaihi. Dan roh-roh kaum mukminin yang sudah meninggal terlebih dahulu sangat gembira ketika ada tamu mukmin yang baru datang. Lebih gembira daripada seorang yang sudah lama tidak ketemu dengan saudaranya atau kawannya baru ketemu lagi, lebih gembira. Fayasalunahu, maka mereka bertanya, "Madza fa'ala fulan?" Gimana dengan si fulan? Yang mereka kenal semuanya. "Madza fa'ala fulan?" Bagaimana kondisi si fulan? Fayaquluna da'uhu fa innahu kana fi ghammid dunya. Biarkan dia baru saja meninggalkan kepayahan dunia. Itu malaikat mungkin bilang, jangan dulu tanya-tanya, dia baru saja meninggalkan kepayahan dunia. Maka dia bertanya, ketika ditanya oleh teman-temannya ruh yang beriman yang sudah di luar, bagaimana si fulan? Maka dia tanya, ama atakum, bukankah sudah datang di luar? Maksudnya sudah mati sebelum saya, kok belum datang? Paham? Jadi misalnya namanya si siapa? Si nama yang tidak ada. Taruh namanya si Rotus, nanti bilang orang. Taruhlah mereka punya teman namanya Yortus misalnya, Yortus. Ketika datang orang mukmin ini ke teman-temannya, mana si Yortus? Mana si Yortus? Loh, belum datang kalian. Oh, qalu dhuhiba bi ila ummil hawiyah. Kalau enggak datang ke sini, berarti kemana? Ke neraka. Kalau dia beriman harusnya ketemu kita. Berarti dia pergi ke neraka. Wa innal kafira idza hudhira atatul malaikatul adab bimishin fayaqulun. Ya. Adapun orang kafir ketika akan meninggal dunia, maka datanglah malaikat azab dengan membawa kain yang kasar dan berkata, ukhruji sakhitatan maskhutan alaik ila adabillah. Keluarlah engkau dalam kondisi marah dan dimurkai menuju azab Allah. Fatakhruju, dan dia keluar dengan tidak suka, tapi dia harus keluar, dia jengkel tapi tetap keluar. Jadi keluar dalam kondisi jengkel dan dimurkai oleh Allah menuju azab Allah. Fatakhruju